kita sudah terbiasa untuk menyimpan sekumpulan nilai di dalam memori. Sekumpulan nilai itu kita sebut dengan array. Jadi kita sudah belajar banyak terkait dengan array ya. Kemudian dalam perkembangannya kita membuat sebuah array yang dinamis atau disebut dengan dynamic array. Dynamic array ini biasanya dikemas dalam sekumpulan kelas khusus seperti kelas collection pada C# ataupun kelas-kelas yang lain pada bahasa pemrograman. Nah, selain array dan dynamic array yang fokusnya ke dalam sebuah mengumpulkan sekumpulan data, ada juga satu konsep atau satu hal yang cukup penting yang harus kita pelajari, yaitu yang kita sebut dengan specialized array. Nah, specialized array ini umum digunakan di struktur data ya. Contohnya misalnya kita akan belajar di video kali ini queue dan stack ya. Dua hal ini akan menjadi sesuatu yang penting gitu ya, dan umum digunakan di pemrograman aplikasi web, mobile atau apapun. Dan kita lihat bagaimana cara kerjanya. Di sini saya berada di Visual Studio Code dan kita akan membuat satu hal yang kita sebut dengan queue ya. Di sini teman-teman bisa melihat kita membuat sebuah queue dari sekumpulan struct, jadi tipe data struct ya, atau tipe data struktur yang terdiri dari nilai integer dengan sekumpulan nilai dengan jumlah maksimum 8. Tentu saja teman-teman bisa mengeset ini menjadi 10, 100, 12 ataupun sebagainya. Kita membayangkan antriannya ini memiliki panjang antrian maksimum 8. Lalu di situ kita membuat sebuah tipe data struktur ya, dengan isinya datanya ada head dan tail. Depannya siapa dan belakangnya siapa. Konsep antrian adalah dikenal juga dengan konsep first in first out. Artinya yang pertama masuk akan keluar duluan, layaknya antrian di SPBU ataupun yang lain. Dengan demikian di sini kita bisa melihat ada beberapa kelas yang cukup kita harus ketahui. Pertama adalah kelas create ya. Kelas create ini dibuat pada saat kita membuat antrian, yang tentunya kelas create ini memiliki makna yang paling depan juga yang paling akhir ya, atau head sama dengan tail sama dengan 1. Di situ juga ada kelas isFull. IsFull ini adalah ketika antrian.tail sama dengan max kurangi 1. Jadi kalau panjang antriannya 7 atau 0 sampai 7 ya, maka kita katakan antrian tersebut penuh. 0 sampai 7 kan totalnya max sama dengan 8 ya, karena kita tahu C++ mulai dari angka 0. Kemudian di sini ada beberapa metode yang mungkin teman-teman harus ketahui, yaitu enqueue dan dequeue. Kita lihat kodenya. Di enqueue yang terjadi adalah kita menambah antrian ya. Jadi teman-teman bisa melihat jika isEmpty sama dengan 1 gitu ya, maka antrian head dan antrian tail sama dengan 0. Kemudian antrian data, antrian tail sama dengan data. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita memasukkan proses penambahan antrian ya. Proses penambahan antrian dimulai dengan nilai 0 ya. Kemudian kita menyimpan sebuah datanya ya ke dalam indeks ke antrian tersebut. Jadi misalnya saya antrian 0, maka saya dapat data 12, maka data 12 itu akan disimpan ke antrian 0 ya. Jika belum penuh, itu bisa dilihat ya. Oke. If isFull sama dengan 0 artinya belum penuh ya, maka lakukan penambahan antrian. Jadi yang tadinya antrian 0 menjadi antrian 1, dan antrian 1 kemudian diberi nilai datanya dan seterusnya sampai penuh. Kemudian di sini kita memiliki dequeue. Dequeue itu adalah antrian data pada saat data tersebut sudah diproses. Jadi pada saat sebuah data sudah diproses, maka tentu saja antriannya berkurang 1. Makanya di situ teman-teman bisa melihat ada antriannya berkurang 1 ya. Antrian.tail dash ya, artinya antrian.tail sama dengan antrian.tail kurangi 1, jadi ada pengurangan gitu ya. Jadi dequeue ini proses pengurangan antrian. Ketika antrian yang tadi menjadi belakangnya -1 gitu ya, akan menuju antrian yang paling depan ya. Kita bisa lihat di sini integer e sama dengan antrian data antrian head. Kita artinya mengambil data yang paling ujung ya untuk dikeluarkan. Kemudian setiap antrian head ya
menuju antrian tail kurangi 1 ya, jadi minus 1 ya. Proses berikutnya lakukan penambahan 1. Jadi yang tadinya datanya itu miliknya si X gitu ya, begitu dia di depan sudah diproses, maka data yang diproses berikutnya adalah X plus 1, data kedua yang ada di antrian ya. Jadi intinya algoritma struktur data itu adalah ini, teman-teman memahami bagaimana cara pola pikir komputer dilakukannya. Oke. Selain queue, kita juga memiliki stack. Perbedaan queue dan stack adalah perilakunya. Kalau queue first in first out, sementara stack adalah first in last out. Artinya data yang pertama masuk akan diproses terakhiran. Bayangkan seperti kita memproses sebuah piring gitu ya, sebuah piring. Maka piring tersebut akan ditumpuk, kemudian kita akan mencucinya yang paling atas terlebih dahulu. Ya, sama halnya dengan queue. Stack juga memiliki dua metode, yaitu push dan pop. Push artinya meletakkan kepada dasar stack, sementara pop artinya mengambil data yang terdapat di stack ya. Teman-teman bisa melihat bagaimana prosesnya ya, bagaimana prosesnya di sini. Di sini teman-teman bisa melihat kita memiliki dua buah metode, yaitu metode push dan metode pop. Pada saat push kita lakukan, maka yang terjadi adalah tumpukan topnya bertambah ya, jadi tumpukannya bertambah. Tadinya tumpukannya 1, topnya bertambah 1 menjadi 2. Kemudian datanya itu akan ditambahkan ke tumpukan yang paling atas ya, seperti itu. Begitu kita melakukan pop, maka yang terjadi adalah tumpukan top itu dikurangi 1 karena kita mengambil satu tumpukan ya, sehingga berkurang 1. Kemudian datanya pun kita akan pindahkan ya, kita juga akan pindahkan. Jadi kalau kita lihat ya mirip-mirip saja antara Q dan NQ, yaitu push dan pop. Hanya perbedaannya adalah bagaimana perlakuan data yang masuk ke sana ya. Di sini perlakuan data yang masuk langsung diproses ya. Begitu kita melakukan proses pop ya, seperti itu. Sementara push kita akan meletakkan data. Di sini teman-teman bisa melihat datanya juga diubah gitu ya. Oke, sama saja begitu juga datanya dikurangi ya, begitu sudah ditampil. Demikian sesi kali ini, semoga rekan-rekan paham konsep stack dan queue di algoritma struktur data, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.